Pemirsa, Kejaksaan Agung terus mendalami penyelidikan dugaan korupsi terkait dengan pemberian subsidi beras. Penyidik mendalami mekanisme pemberian subsidi berbentuk pupuk sampai dengan alat pertanian. Kejaksaan Agung masih terus menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam penyaluran subsidi beras. Penyelidikan kini dikembangkan lebih luas mencakup subsidi alat dan mesin pertanian hingga subsidi pupuk. Menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, berbagai bentuk subsidi tersebut diberikan pemerintah sebagai bagian dari strategi untuk mencapai swasembada pangan nasional. Untuk mendalami lebih jauh, Kejagung akan menelusuri proses bisnis dari mekanisme penyaluran subsidi tersebut, apakah telah sesuai peruntukannya. Di dalam ini kan subsidi dari pemerintah kan ada bentuk dalam bentuk masyarakat itu dalam bentuk pupuk, dalam bentuk subsidi alat pertanian, dalam bentuk juga mungkin di irigasi ya, di bibit juga. Kejaksaan Agung juga telah memeriksa sejumlah pihak terkait termasuk Kementerian Pertanian, para produsen beras, serta perum bulog. Dari Jakarta, Rizky Falufi, IDX Channel. Ya, berbicara soal sektor pertanian dan pangan, sepertinya tidak ada habisnya, Caya. Tadi di tengah upaya pemerintah untuk kemudian terus mendorong produksi, salah satunya beras dan juga tentunya berbagai komoditas pangan lainnya. Tapi sayang sekali ada oknum yang justru memanfaatkan hal tersebut, baik dari pemberian subsidi pupuk ataupun alat pertanian. Dan ini kita harapkan juga tidak lagi terjadi agar kemudian sektor pertanian kita bisa dari waktu ke waktu terus diperkuat dan optimal apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, di tengah cita-cita kita untuk menuju swasembada pangan, ada banyak sekali begitu ya hal-hal yang menjadi problematika. Tadi kabarnya kita menjadi salah satu produsen beras terbesar di dunia, tapi ini juga tidak serta-merta dibuktikan. Banyak sekali daerah-daerah tertentu yang merasa aksesibilitas baik dari segi harga, kemudian kesejahteraan petani masih jadi polemik begitu ya, ketika hal-hal ini belum terselesaikan. Justru ada permasalahan baru terkait dengan kasus korupsi yang justru semakin miris lah begitu ya rasanya. Semoga saja hal-hal seperti ini bisa betul-betul menjadi evaluasi krusial bagi pemerintah untuk kemudian bagaimana memetakan swasembada pangan ini bisa benar-betul direalisasikan ya. Ya, kita harapkan hal positif begitu yang kembali dicatatkan. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memanggil semua ex-staf khusus Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan Google Cloud. Ya, termasuk KPK juga akan memanggil staf khusus bidang pemerintahan Juristan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK akan memanggil dan memeriksa siapa saja yang mengetahui dan memahami terjadinya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek, termasuk Juristan dan 3 stafsus era Nadiem Makarim. Pemanggilan Prastafsus Nadiem Makarim ini setelah salah satu stafsus Nadiem diperiksa KPK, yakni Fiona Handayani. Selain Juristan, KPK juga kemungkinan bisa memanggil stafsus Nadiem Makarim, bidang kompetensi dan manajemen Pramoda D. Sudarmo, stafsus bidang komunikasi dan media Muhammad Heikal, dan stafsus bidang pembelajaran Hamid Muhammad. Bersangkutan dimintai keterangan terkait dengan pengadaan Google Cloud yang saat ini sedang di tahap penyelidikan, sehingga kami belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan materi-materi oleh tim ya dalam pemeriksaan atau permintaan keterangan. Pemerintah akan menggelontorkan 1,3 juta ton beras untuk operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga. Pemerintah mencatat hingga Juli 2025 terjadi peningkatan produksi beras sebesar 14%. Pemerintah akan menggelontorkan 1,3 juta ton beras untuk operasi pasar dalam rangka menjaga stabilitas harga. Jutaan ton beras tersebut akan digelontorkan mengingat tingginya stok beras yang ada di gudang Bulog. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik sampai bulan Juli, terdapat peningkatan produksi 14%, sehingga stok beras saat ini mencapai 4,2 juta ton. Sementara itu, stok beras pada akhir tahun diproyeksikan mencapai 2,5 juta ton hingga 3 juta ton. Dengan stok tersebut, ketahanan pangan tanah air disebut tercukupi. Insya Allah, produksi kita cukup baik tahun ini, stok kita banyak sehingga kita melakukan operasi pasar besar-besaran
kami siapkan SPHP 1,3 juta ton. Kemudian bansos 365.000 ton. Totalnya 1,5 juta ton. Pemerintah memastikan akan terus melanjutkan program ekstensifikasi dan intensifikasi yang diimplementasikan lewat cetak sawah sampai perbaikan saluran irigasi. Dengan begitu, produksi beras di beberapa daerah juga dipastikan akan aman. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Food and Agriculture Organization atau FAO memproyeksikan produksi beras Indonesia keempat terbesar di dunia pada musim tanam 2025-2026. Produksi beras Indonesia mencapai 35,6 juta ton. Produksi beras Indonesia mencatat kemajuan penting dalam laporan terbaru yang dirilis oleh Food and Agriculture Organization atau FAO pada Juni 2025. Dalam laporan berjudul Food Outlook Biannual Report on Global Food Market, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai produsen beras terbesar di dunia. Peringkat ini menunjukkan bahwa sektor pertanian Indonesia khususnya subsektor beras mengalami pemulihan dan pertumbuhan. FAO memproyeksikan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2025-2026 mencapai 35,6 juta ton. Angka ini tumbuh 4,5% dari musim sebelumnya yang berada di kisaran 34 juta ton. Kenaikan ini menjadi yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir sekaligus melampaui target pemerintah yang ditetapkan sebesar 32 juta ton. Secara global, produksi beras Indonesia berada di bawah India yang mencapai 146,6 juta ton, diikuti Tiongkok dengan 143 juta ton, dan Bangladesh 40,7 juta ton. Meski belum melampaui 3 besar, laju pertumbuhan produksi di Indonesia termasuk yang paling signifikan tahun ini. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperkuat rantai pasok usaha mikro klaster oleh-oleh. Pihaknya mendorong kolaborasi dengan retail modern dan nantinya standarisasi terhadap barang maupun makanan dari UMKM akan disesuaikan. Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperkuat rantai pasok usaha mikro klaster oleh-oleh yang salah satunya berlokasi di Tangerang Selatan, Banten dengan membuka aksesnya ke retail modern dan pusat oleh-oleh gerai lengkong. Melalui Memorandum of Understanding atau MOU dan Letter of Intent, penguatan rantai pasok ini berpotensi memiliki transaksi sebesar 1,2 miliar rupiah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebutkan langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam mendorong penguatan dan peningkatan daya saing pengusaha mikro. Terlebih kawasan ini melibatkan sekitar 300 UMKM. Selain untuk gerai lengkong, itu juga teman-teman UMKM yang di luar gerai lengkong kan mau kita dorong juga. Tapi memang sementara ini yang kita dorong untuk terlibat ataupun masuk dalam rantai pasok itu UMKM yang di bawah agregasi gerai lengkong. Itu kurang lebih untuk klaster oleh-oleh kurang lebih ada sekitar 300-an UMKM. Nah, ini harapannya ini nanti bisa menjadi pionir untuk UMKM yang ada di Tangsel. Ini kan salah satunya kan yang mau kita ini kan adalah yang untuk di Sarina. Sarina kan juga mau kita garap juga untuk supaya bisa menjadi market dan rantai pasok bagi UMKM. Maman meminta kepada para pengusaha UMKM agar dapat memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh para agregator. Dari Tangerang Selatan, Ade Firmansyah, IDX Channel.